Halo anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia dimanapun kalian berada. Nah, untuk video pembelajaran kali ini, kita akan membahas bab 1 matematika wajib, yaitu mengenai persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Jadi sebelum kita lanjut, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai konsep nilai mutlak. Jadi, apakah yang dimaksud dengan nilai mutlak? Nilai mutlak itu adalah suatu jarak antara bilangan tertentu dengan 0 pada garis bilangan real. Nah, karena jarak itu tidak ada yang bernilai negatif, jadi dalam bahasa yang lebih sederhana, nilai mutlak itu sama dengan nilai yang selalu positif. Jadi untuk lebih mudah mengingat, kalian cukup mengingat nilai mutlak adalah nilai yang selalu positif. Nah, untuk yang kedua, bagaimana menuliskan nilai mutlak? Nah, kalian bisa menuliskan nilai mutlak dengan menggunakan kurung lurus seperti ini. Jadi, untuk variabel dan nilai-nilai yang akan dimutlakkan itu kalian bisa letakkan di dalam kurung lurus ini. Untuk lebih memahami mengenai konsep nilai mutlak, di sini telah diberikan sebuah contoh permasalahan mengenai penggunaan nilai mutlak dalam kehidupan sehari-hari. Seorang anak berdiri di halaman rumah. Dari posisi diam, anak tersebut bergeser 4 langkah ke kanan, kemudian 7 langkah ke kiri, dilanjutkan 5 langkah ke kanan, 2 langkah ke kiri, dan terakhir 8 langkah ke kiri. Oke, jadi di sini kalian diberikan 3 buah permasalahan. Permasalahan yang pertama adalah kalian disuruh untuk membuat sketsa langkah anak tersebut. Oke, mari kita selesaikan bersama-sama masalah ini. Untuk menyelesaikan soal yang pertama, hal yang harus kalian lakukan adalah membuat garis bilangan terlebih dahulu agar nanti lebih mudah untuk mengilustrasikan langkah-langkah yang dilakukan oleh anak tersebut. Setelah membuat garis bilangan, maka posisikan satu persatu langkah demi langkah yang dilakukan oleh anak tersebut. Yang pertama, dari posisi diam, kita misalkan anak itu diam itu adalah di posisi 0. Kemudian, anak tersebut bergeser 4 langkah ke kanan. Artinya, 4 langkah dari 0, 1, 2, 3, 4. Berarti, posisi anak tersebut sekarang berada di posisi 4 satuan ke arah kanan, yaitu arah positif. Karena dia melakukan perpindahan yaitu bergeser sejauh 4 langkah ke kanan ke arah positif, kita berikan tanda di sana yaitu plus 4. Kemudian langkah kedua, anak tersebut bergeser sejauh 7 langkah ke kiri. Kita gambarkan arahnya. 7 langkah ke kiri dari posisi terakhir. Ayo kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti dia berhenti di posisi negatif 3. Kita berikan di sini tanda panahnya. Kemudian kita lanjutkan. Dilanjutkan dengan 5 langkah ke kanan. Setelah 5 langkah ke kanan, 2 langkah ke kiri. Dan terakhir 8 langkah ke kiri. Oke, jadi gambar terakhir yaitu 8 langkah ke kiri itu jadi gambarnya berakhir di sini. Untuk permasalahan yang pertama sudah kita selesaikan karena suruhannya yaitu hanya membuat sketsa langkah anak tersebut. Lanjut ke perintah kedua. Tentukan posisi akhir anak tersebut dari posisi semula. Nah, bisa kita lihat di sebelah sini di gambar grafik yang sudah kita buat tadi. Kita sudah bisa lihat dengan jelas bahwa posisi akhir anak tersebut ada di negatif 8, yaitu 8 langkah dari posisi awal ke sebelah kiri. Selain dengan melihat grafik,
kita juga bisa menentukan di mana posisi akhir anak tersebut dari posisi semula, yaitu dengan cara menjumlahkan setiap langkah anak tersebut dengan tandanya. Bisa kalian lakukan seperti ini. Oke, dapat kalian perhatikan cara perhitungannya. Misalkan posisi akhir anak tersebut kita simbolkan dengan X. Maka yang pertama anak tersebut bergeser 4 langkah ke kanan, berarti ke arah positif, tetap tulis 4. Kemudian 7 langkah ke kiri, artinya ke arah negatif. Negatifnya tetap kita tuliskan. Kemudian dia bergeser 5 langkah ke kanan, 2 langkah ke kiri, dan terakhir 8 langkah ke kiri. Jadi kita jumlahkan seperti biasa, kita operasikan seperti biasa. 4 dikurangi 7 ditambah 5 dikurangi 2 dikurangi 8, maka hasilnya adalah negatif 8. Sama saja seperti dengan kita menggunakan grafik. Untuk permasalahan yang ketiga, berapa langkah yang dijalani anak tersebut? Nah, di sini kita gunakan konsep nilai mutlak untuk menjawab. Karena kita tahu banyaknya langkah, tidak mungkin ada nilai negatif. Tak mungkin kan ada orang melangkah itu berapa langkahnya negatif 1, itu kan sangat tidak mungkin sekali. Jadi di sini kita gunakanlah konsep nilai mutlaknya untuk menjawab. Cara menjawabnya seperti ini. X sama dengan mutlak 4 ditambah mutlak negatif 7 ditambah mutlak 5 ditambah mutlak negatif 2 ditambah mutlak negatif 8. Kita tahu bahwa nilai mutlak itu adalah nilai yang selalu positif. Baik di dalam tanda kurung mutlak itu nilainya positif maupun negatif. Jika kurung mutlaknya itu sudah dilepaskan, maka nilainya akan berubah menjadi positif, yaitu 4, 7, 5, 2, dan 8. Jadi kita jumlahkan keseluruhan, hasilnya akan mendapatkan 26 langkah. Oke, untuk lebih memahami lagi, mari kita jawab beberapa soal latihan yang sudah disediakan. Yang pertama, mutlak negatif 5. Ingat, segala sesuatu yang ada di dalam tanda nilai mutlak, jika kurung mutlaknya itu hilang, maka hasilnya positif. Jadi, mutlak 5 itu sama dengan 5. Mutlak 7 sama dengan 7. Mutlak 5 dikurangi 7. Jadi kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. Itu sama dengan mutlak negatif 2. Sama dengan 2. Kemudian yang ini mutlak 2 itu kan sama dengan 2 ditambah mutlak 8, 8. 2 ditambah 8 sama dengan 10. Kemudian ini mutlak negatif 5 sama dengan 5 dikurangi mutlak negatif 8 sama dengan 8 ditambah mutlak negatif 7 itu sama dengan 7. Jadi 5 dikurangi 8 ditambah 7, hasilnya berapa? 4. Oke, betul sekali. Jadi demikianlah penjelasan mengenai konsep nilai mutlak. Semoga kalian bisa memahaminya. Sampai jumpa di video selanjutnya.